Salam sehat, Dr. Royman. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting mengenai kolesterol. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah lemak dengan fungsi penting, yaitu membuat struktur sel yang sehat dan berperan dalam produksi hormon di dalam tubuh. Di darah, kolesterol tidak larut di darah. Oleh karena itu, kolesterol akan digabung menjadi lipoprotein. Karena ada dua jenis kolesterol yang ditemukan di badan, LDL dan HDL. LDL adalah lipoprotein yang membawa kolesterol ke seluruh tubuh, sedangkan HDL membawa kolesterol yang berlebihan dan dibawa ke hati untuk dikeluarkan. Selain HDL dan LDL, ada juga trigliserida dengan fungsi sebagai energi cadangan saat tidak dipakai. Seperti semua yang kita ketahui, hal yang bersifat baik bisa menjadi bersifat jelek jika ada berlebihan. Misalkan, air bisa menjadi toksik ke tubuh jika berlebihan. Sama juga dengan LDL, jika berlebihan akan berpotensi untuk menjadi aterosklerosis. Sama juga dengan trigliserida karena meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Aterosklerosis adalah proses terjadinya plak di dalam pembuluh darah. Prosesnya adalah LDL yang terkumpul di pembuluh darah masuk ke intima karena terjadinya difungsi pada endotel. Difungsi pada endotel bisa terjadi karena terlalu banyak LDL yang terkumpul pada lumen arteri dari rokok atau dari diabetes. Saat terjadinya disfungsi pada endotel, tidak hanya LDL yang masuk, tetapi sel-sel lain seperti leukosit atau sel darah putih. Saat disitulah akan terjadi gumpalan di intima yang akan menjadi plak. Dan jika pecah, akan terjadilah trombus dari pecahan plak. Semua proses tersebut bisa terjadi puluhan tahun. Hal tersebut yang bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke dan serangan jantung. Bahaya utamanya, kelebihan dari LDL adalah bukan dari gejala komplikasi, tetapi karena tidak ada gejala. Hal yang menumpuk LDL adalah dari makanan seperti goreng-gorengan, tidak beraktivitas, atau merokok. Dari kehidupan yang tidak sehat, kita tidak mengetahui adanya kolesterol yang menumpuk di badan sampai tiba-tiba adanya gejala seperti serangan jantung. Nah, ada satu cara untuk mengetahui risiko terhadap serangan jantung, yaitu rasio trigliserida dan HDL. Perhitungannya adalah membagi hasil trigliserida dengan nilai HDL. Jika hasilnya kurang dari 2, maka risiko rendah untuk menjadi penyakit jantung dan pembuluh darah. Bila 2-3, risiko sedang untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Jika hasilnya di atas 3, maka terdapat risiko tinggi untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Untuk pencegahannya guys, cara untuk mencegah kolesterol yang tinggi adalah menggantikan cara hidup kita atau pola hidup. Makanan kita bisa diganti dengan yang lebih sehat seperti buah-buahan, sayur hijau, kacang-kacangan, dan makanan berserat. Selain itu, jangan lupa beraktivitas setiap hari dan mulai mengurangi merokok sampai berhenti total. Jika harus memakai obat, maka kita harus tahu obat-obatan apa yang dipakai dan cara kerjanya. Ada 5 jenis obat yang dipakai untuk mengontrol kolesterol. Ada statin, fibrat, resin, inhibitor absorpsi kolesterol, dan asam niacin. Pasti kalian dengar statin kan? Sering kalian dengar atorvastatin atau simvastatin, rosuvastatin. Tetapi tahu tidak cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang berperan dalam produksi kolesterol di hati. Efeknya pun besar, kadar LDL bisa menurun sebesar 20-50%. Fibrat memiliki efek meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan kadar trigliserida. Contoh obatnya adalah fenofibrat dan gemciprocil. Resin bekerja dengan mengikat asam apedu di usus sehingga mengurangi produksi kolesterol di hati. Contoh obatnya adalah kolestriamin dan kolestipol. Selain itu ada inhibitor absorpsi kolesterol. Kerjanya melalui penghambatan absorpsi kolesterol di usus. Contohnya ezetimibe.
Obat terakhir adalah asam niasin yang fungsinya sama dengan fibrat. Contoh obatnya adalah niasin. Jadi guys, penting Anda mengontrol kadar daripada kolesterol. Coba Anda lihat konten saya sebelumnya mengenai nilai LDL yang baik, nilai HDL, dan trigliserid. Semoga bermanfaat. Salam sehat, Dr. Royman.